Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita berjumpa di dalam program God Word Study, persembahan dari His Grace Church, di mana dalam program ini kita akan membahas mengenai Alkitab kita, mengenai firman Tuhan, ayat-ayat atau satu tema-tema yang mungkin menarik untuk kita bahas, untuk kita cari tahu dan dalami bersama-sama. Dan apa yang mau saya bagikan hari ini berkaitan dengan mujizat. Atau dengan tema besarnya, masih perlukah mujizat dalam kehidupan setiap kita semua? Nah, kata mujizat adalah satu kata yang sangat melekat, sangat identik dengan kehidupan kita. Kata mujizat adalah satu kata yang sangat familiar, kita dengar, kita tahu. Bahkan banyak gereja, banyak acara-acara rohani yang mengatakan KKR mujizat ini, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan keuangan, dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan berkaitan dengan mujizat? Oleh sebab itu hari ini kita akan membahasnya, dan saya berharap bahwa pembahasan ini sama-sama kita renungkan dan kita pelajari bersama. Saudara bisa persiapkan catatan saudara, saudara bisa persiapkan Alkitab saudara untuk kita sama-sama menyelidiki dan meneliti di dalam firman Tuhan mengenai mujizat. Dan saya harap sebagai orang-orang Kristen yang dewasa rohani, sebagai orang-orang Kristen yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan akan membuat kita mampu melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bukan sesuai dengan kebenaran setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama-tama saya akan undang setiap kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, mungkin pertanyaannya sederhana yang bisa kita jawab. Kira-kira menurut saudara, untuk apa mujizat dalam kehidupan kita? Kalaupun hari ini saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin mujizat karena hari ini saya sakit, saya ingin Tuhan sembuhkan saya. Kira-kira menurut saudara, apa sih manfaat mujizat dalam kehidupan saudara? Kalaupun saudara berdoa hari ini, Tuhan hari ini saya sedang kesulitan keuangan, saya berdoa Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya supaya saya bisa pulih secara keuangan. Ataupun ada dari antara saudara yang berdoa, Tuhan hari ini saya tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari saya butuh mujizat Tuhan untuk saya dapat pekerjaan. Lalu dari semua doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan hari ini, yang kita minta kepada Tuhan, kira-kira menurut saudara, apa manfaatnya untuk Tuhan menjawab semuanya itu? Iyalah Pak, hari ini saya sakit, saya butuh kesembuhan. Saya perlu Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Saya lagi nggak ada uang Pak, kondisi ekonomi saya sulit, saya butuh Tuhan menyatakan mujizat supaya saya pulih secara ekonomi. Tahukah saudara, dari semua jawaban yang mungkin bisa kita jawab hari ini, semua mujizat yang kita minta dan kita doakan kepada Tuhan bertujuan untuk diri kita. Semuanya seakan-akan bertujuan untuk kebutuhan kita, keinginan kita. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita melalui ayat yang kita baca, dikatakan sekali lagi, memang masih banyak tanda lain, masih banyak mujizat-mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya. Tetapi apa? Dikatakan begini, semua yang tercantum di sini telah dicatat, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi mujizat yang Alkitab catat, yang Yesus lakukan, yang dicatat oleh kitab-kitab Injil, punya satu tujuan, punya satu manfaat, yaitu supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Anak Allah. Dan pada saat kita percaya Yesus, oleh iman kita diselamatkan. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya yang saya bisa tanyakan sama saudara, kira-kira kalau hari ini saudara sudah mengenal Yesus,
Saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara sudah percaya Yesus adalah juru selamat hidup saudara. Kira-kira untuk apa lagi mujizat dalam hidup saudara? Kalau saudara lihat gambar yang saya berikan sama saudara di layar saudara, inilah satu petunjuk arah. Ini satu petunjuk arah yang mengarahkan kita kepada satu tujuan. Dari tempat saudara berdiri, saudara ingin menuju kemana, saudara akan melihat tanda petunjuk arahnya. Tapi ingat baik, tanda itu bukanlah yang akan saudara tuju. Tanda itu bukanlah tujuan utama saudara. Saudara akan menuju satu tempat dan tanda itu memberitahu saudara untuk saudara menuju kepada satu tempat. Nah, Alkitab mencatat, Injil Yohanes mencatat masih banyak tanda lain, masih banyak mujizat-mujizat lain yang diperbuat Yesus. Jadi mujizat itu adalah sebuah petunjuk arah, sebuah tanda untuk kita bisa sampai kepada satu yang utama ini, yaitu Yesus Kristus. Mujizat atau tanda-tanda heran perbuatan tangan Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca dalam firman Tuhan adalah sebuah petunjuk. Dia hanya sebuah tanda, bukan yang utama yang harus kita kejar. Makanya seringkali kita banyak mendengar ungkapan begini, ayo kejar mujizat, kejar kuasa. Saya mau bilang sama saudara, gak ada dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Karena dia hanya sebagai pintu masuk, dia hanya pembuka jalan untuk saudara mengenal yang utama. Makanya saya mau bilang sama saudara, kejar yang utama, carilah yang utama, berjalanlah ke arah tujuan yang paling utama dari semuanya. Karena mujizat bukan menjadi satu jaminan bagi setiap kita bahwa kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan pada saat kita menerima mujizat. Coba saudara buka Injil Lukas pada pasal yang ke-17. Ini saudara bisa lihat di sana Injil Lukas pada pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 berbicara tentang ke-10 orang kusta. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta. Jadi ada 10 orang kusta menemui Yesus, menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka, dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bayangkan ada 10 orang kusta. Kalau saya mau kategorikan, mereka ini bukan orang-orang yang menjadi murid Tuhan, tetapi mereka bisa terima mujizat. Mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Yang berarti apa saudara? Bahwa mujizat itu bukan menjadi satu jaminan tingkat kerohanian kita. Tetapi orang yang tidak percaya sekalipun, yang bukan murid Tuhan pun bisa mendapatkan mujizat. Jadi kalau standar kita, cara mengukur Tuhan dan cara kerja Tuhan hanya berdasarkan mujizat, saya mau bilang berarti kita punya pemahaman yang salah akan firman Tuhan. Karena dia bukan yang utama. Dia hanya sebuah petunjuk kepada yang utama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan pernah berbangga diri, Pak. Puji Tuhan, saya dapat mujizat, saya sembuh begini, saya sembuh begitu. Ayo kalau kita mau jujur, kita cek, mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang bisa sembuh seperti apa yang kita alami. Ya mungkin kalau saya mau katakan kepada saudara, bukan orang Kristen sama seperti kita, tapi mereka pun mendapatkan mujizat. Kenapa? Karena sederhana, mujizat itu bukan sesuatu yang utama yang Alkitab mau berikan sama kita. Tetapi justru yang utama adalah Yesus Kristus. Dialah yang harus kita kejar, yang harus kita capai dalam kehidupan kita.
Dari antara saudara mungkin ada yang berpikir bahwa saya tidak mempercayai mujizat. Saya tidak percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saya mengatakannya sama saudara bukan berarti saya meragukan mujizat. Hidup saya percaya ada dalam tangan Tuhan. Dan saya melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi maupun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi saya mau mengatakan ini kepada setiap saudara karena saya rindu bahwa kita mempunyai satu pemahaman yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan Alkitab, di manakah kalau saudara melihat Alkitab, murid-murid berdoa, Tuhan saya minta mujizat. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara. Mungkin sangat jarang kita melihat semuanya. Tapi yang kita lihat justru murid-murid melakukan mujizat. Mereka menyatakan kuasa Tuhan di tengah orang-orang yang belum percaya. Di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan adanya mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka, terbukalah mata mereka tentang siapa Yesus. Bahkan kalau saudara melihat banyak murid-murid dan mayoritas murid-murid Tuhan, para rasul, mati dengan cara-cara yang mengenaskan. Pertanyaan saya, gak bisakah Tuhan melakukan mujizat kepada mereka untuk melepaskan mereka dari semuanya? Pada saat Petrus dipenjarakan, Petrus gak berdoa minta sama Tuhan, Tuhan lepaskan saya dari penjara. Enggak. Tapi murid-murid yang lain, orang-orang percaya pada saat itu yang berdoa, yang meminta Tuhan nyatakan kuasamu bagi Petrus. Tapi Petrus gak berdoa demikian. Pada saat Paulus pun harus dipenjarakan dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-16. Paulus dan Silas pun tidak berdoa supaya Tuhan membuka pintu penjara. Mereka hanya bersyukur sama Tuhan. Kalaupun mereka harus masuk dalam satu situasi yang tidak mereka inginkan, mereka tetap masih bisa bersyukur sama Tuhan. Ini berarti apa? Mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang dewasa secara rohani, saudara tahu apa yang menjadi fungsi dari mujizat, apa manfaat dari mujizat. Bukan lagi seperti seorang anak-anak. Kalau saudara ingat waktu saudara punya anak, walaupun mungkin saudara hari ini ada yang belum punya anak, tapi kalau saudara ingat anak saudara dalam usia-usia 3 tahun, 4 tahun, pada saat dia minta sesuatu kepada saudara, atau dia mau minta makan, dia nangis-nangis, minta makan. Kita dengan segera berikan kepada anak kita makanan yang masih berusia 3 tahun, 4 tahun. Tapi bayangkan kalau anak kita yang sudah berusia 21 tahun masih minta makan sama kita, padahal dia tahu ada makanan di meja makan. Pada saat anak kita dalam usia yang masih kecil 2 tahun, pada saat ke toilet, dia buang air, dia panggil kita, tolong bersihkan saya dan seterusnya. Kita sebagai orang tua, kita akan melakukan bagi kehidupan kita yang masih kehidupan anak-anak kita yang masih kecil. Tapi bayangkan kalau mereka sudah dewasa, apakah masih akan melakukan hal yang sama? Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau membawa saudara, mau membawa saya, bukan lagi kepada tingkat pemahaman pengenalan akan Tuhan seperti anak-anak. Tapi dia rindu kita menjadi orang yang dewasa, setiap hari bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, pertanyaan selanjutnya, untuk apa lagi mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin bagi mereka yang masih anak-anak rohani, yang masih mudah goyah imannya, yang masih belum mempercayai Tuhan dengan sungguh, seringkali dan kadangkala Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan mereka untuk meneguhkan iman mereka. Ingat apa yang Tuhan lakukan di Mesir? Pada saat Tuhan harus membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan banyak melakukan tanda heran, mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan hanya pada saat mereka pada saat di Mesir, pada saat mereka sudah keluar dari Mesir pun, di depan mata mereka Tuhan nyatakan kekuasaannya. Tujuannya untuk apa? Sederhana, supaya mereka percaya kepada Tuhan mereka. Mereka percaya kepada siapa mereka percaya dan beribadah. Pada saat mereka panas, Tuhan nyatakan tiang awan. Pada saat malam hari, pada saat mereka kedinginan, Tuhan nyatakan tiang api. Pada saat mereka nggak punya makanan di padang gurun, Tuhan berikan kepada mereka roti mana. Mereka minta daging, Tuhan berikan kepada mereka. Mereka butuh air, Tuhan berikan air. Mereka menemukan air yang pahit, Tuhan ubah semua jadi manis. Semua itu mujizat Tuhan.
Dan mujizat yang Tuhan lakukan sepanjang mereka di padang gurun adalah satu bentuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Tapi coba saudara lihat Yosua pada pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-12 saudara. Dikatakan begini, Yosua pada pasal 5 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, lalu berhentilah mana itu. Bayangkan saudara, mana yang selama 40 tahun selalu mereka nikmati. Tapi ayat ini mengatakan lalu berhentilah mana itu. Saya percaya mana itu mujizat yang Tuhan berikan sama Israel. Selama 40 tahun. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Saya mau bilang sama saudara. Jadi orang Israel tidak beroleh mujizat lagi. Karena mana itu berkaitan dengan mujizat. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kenapa? Karena tanah Kanaan bisa menghasilkan makanan kepada mereka. Mereka harus berusaha mengusahakan tanah itu, bercocok tanah, menikmati hasil negeri itu. Tuhan hentikan mujizat. Tuhan berikan kepada mereka kepercayaan untuk melakukan dan bekerja, mengusahakan tanah. Dari ayat-ayat ini yang kita baca, kita punya satu kesimpulan. Bukan berarti Tuhan gak bisa lakukan mujizat. Tuhan bisa lakukan mujizat. Tapi pertanyaannya, untuk apa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita? Untuk apa? Apa manfaat mujizat yang sebenarnya? Untuk kita minta sama Tuhan, Tuhan lakukan ini dalam hidup saya. Tuhan lakukan ini. Tahukah saudara, dari semua mujizat yang Yesus lakukan, yang Injil Yohanes catat dan Injil-Injil lain catat, di dalam mujizat yang Tuhan lakukan, di semuanya itu pasti ada pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka yang menerima mujizat, disitulah Tuhan mau menyatakan kemuliaan supaya apa? Orang percaya siapa Dia. Orang percaya bahwa Dia adalah Mesias. Makanya dalam mujizat pertama yang Tuhan lakukan, mengubah air menjadi anggur. Kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11 jelas mengatakan, pada saat itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam tandanya yang pertama. Murid-murid melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat Tuhan membangkitkan Lazarus, itu mujizat. Tuhan membangkitkan orang yang mati. Tapi gak berhenti pada saat Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi disitulah Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini adalah tandanya aku yang utama, karena akulah kebangkitan dan hidup. Pada saat Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikat. Lalu mereka melihat Yesus bisa lakukan itu. Mereka kejar kemana Yesus pergi. Dan pada saat mereka berjumpa lagi dengan Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Kamu mencari aku bukan karena kamu percaya, tapi kamu mencari aku supaya kamu kenyang. Inilah yang Yesus selalu katakan dalam firman-Nya. Seringkali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita salah memahami tentang mujizat. Kita hanya mau mengejar mujizat. Kita hanya mau menikmati apa yang enak, yang Tuhan mau kasih sama kita. Hanya sebatas disitulah pemahaman kita. Kalau sampai disitulah pemahaman kita, nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang sudah menikmati makanan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Sampai akhirnya Tuhan berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Yesus mau menyatakan bahwa akulah roti hidup. Tapi kalau saudara baca Yohanes pada pasal yang ke-6, disitulah mereka mulai goncang. Kenapa? Karena apa yang mereka pandang tentang Yesus selama ini, yang mereka lihat Yesus bisa lakukan mujizat, berarti kebutuhan saya, kebutuhan perut saya, kebutuhan jasmani saya pasti terpenuhi. Padahal bukan itu yang Yesus mau capai pada saat Dia melakukan mujizat. Tapi yang Yesus mau capai dalam kehidupan saudara dan saya, pada saat Dia mau menyatakan mujizatnya kepada kita, supaya kita semakin percaya, supaya kita mempunyai iman yang teguh akan Tuhan, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Makanya ini yang harus kita capai dalam kehidupan setiap kita semua. Kalau saudara ingat di Alkitab, ada ayat yang mengatakan begini, barang siapa mempunyai iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Menurut saudara kira-kira, mampukah kita memindahkan gunung? Apa gunung yang mau kita pindahkan hari ini?
Pak, itu gunung persoalan. Ya, bolehlah tafsiran kita mengatakan gunung persoalan, gunung ini, gunung itu. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Gunung apa yang dalam kehidupan saudara di sekitar saudara? Mampukah kita memindahkannya? Kalau sampai kita mampu memindahkannya, wah itu mujizat besar. Lalu pertanyaannya, kalau mampu kita lakukan untuk apa? Kalau saudara lihat gambar ini, inilah satu gambar gereja yang ada di Mesir. Satu gereja yang dikenal dengan gereja sampah. Dan kalau saudara tahu bahwa gereja sampah ini sebenarnya orang-orang Indonesia yang sering menyebut sebagai gereja sampah. Tapi gereja ini dikenal sebagai gereja Simon the Tanner, ya, Simon si penyamak kulit. Nah, kalau saudara tahu sejarah gereja ini yang ada di perbukitan, yang ada di dalam gua sebuah gunung, saudara mempelajari kisah di belakangnya, ada satu kisah yang luar biasa. Dan sebenarnya Mesir adalah mayoritas penduduknya beragama Kristen. Tetapi pada saat abad ke-10, abad ke-11, ya, Islam menyebarluaskan dan menguasai banyak daerah termasuk Mesir yang pada saat itu mayoritas beragama Kristen. Apa yang terjadi pada saat kisah ini saya sampaikan kepada saudara dalam abad-abad ke-10 dan ke-11. Pada saat khalifah menguasai Mesir dan mereka mengharuskan bahwa semuanya harus menjadi Islam. Dan ditantanglah orang-orang Kristen, Paus, pemimpin gereja pada saat itu, untuk membuktikan ayat itu. Bukankah di Alkitab berkata bahwa siapa yang mempunyai iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung? Buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, berarti semua akan dibunuh dengan pedang. Dalam kebingungannya, Paus Abraham yang pada saat itu menjadi paus, bingung gimana caranya. Ketakutan yang dialami membuat dia memutuskan untuk orang-orang Kristen pada masa itu, di daerah itu, untuk berpuasa 3 hari. Dan pada saat hari yang ketiga dalam keletihannya, dia memikirkan gimana caranya karena resikonya adalah mati. Tiba-tiba dalam mimpinya, Bunda Maria menjumpai dia dan berkata kepadanya, pergi dan carilah Simon the Tanner. Simon the Tanner ini sebenarnya hanya orang biasa yang tiap hari hanya membawa air kendi di dalam kendi untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat Paus Abraham menemui Simon dan menceritakan masalahnya, mereka pun kebingungan. Dan dia meminta bahwa biarlah Simon yang berdoa untuk Tuhan yang beracara. Tapi tahukah saudara, pada saat mereka harus berkumpul bersama-sama pada saat itu, dan pada saat Simon berdoa, tiba-tiba terjadilah longsor dan membuat bukit ini pindah sejauh 3 km. Bayangkan 3 km, perpindahan yang cukup jauh. Dan pada saat melihat semuanya itu, orang-orang Kristen pada masa itu akhirnya bebas dari kematian. Mereka tidak dibunuh dengan pedang. Dan beberapa saat kemudian, Simon the Tanner ini tidak bisa lagi ditemukan. Kemana dia pergi dan siapa dia tidak bisa lagi ditemukan. Dan sampai dengan hari ini, sekalipun hari ini mayoritas penduduk Mesir adalah Islam, tetapi dalam sejarah Mesir mencatat bahwa 1000 tahun yang lalu ada sebuah kisah di mana ada satu bukit yang bisa berpindah sejauh 3 km karena kuasa doa. Lalu pertanyaan yang mau saya katakan dan ajukan kepada saudara hari ini, pada saat ayat ini kita pegang dalam kehidupan kita, barang siapa punya iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung. Gunung Lokon kah? Gunung Manado Tua? Gunung apa yang ada di sekitar Manado, kita pindahkan. Kalaupun itu pindah, pertanyaan selanjutnya, untuk apa dia pindah? Apa manfaatnya kalau dia pindah? Kalau 1000 tahun yang lalu ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam menggenapi ayat ini, punya satu tujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya pada saat itu dari pembunuhan. Dan Tuhan lakukan, dan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Hari ini, apakah Tuhan gak mampu melakukannya? Tuhan mampu melakukan. Dan saya percaya mujizat Tuhan tetap sama, firman-Nya tetap sama. Tapi pertanyaannya, untuk apa Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita? Kalaupun kita minta
sama Tuhan, Tuhan saya minta pertolongan begini, saya minta mujizat ini, saya minta mujizat itu dan seterusnya. Semua apa yang bisa kita minta dan ucapkan kepada Tuhan, pertanyaannya untuk apa? Kalau kita mau pelajari firman Tuhan, tujuan dari mujizat, manfaat dari mujizat, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kalau hari ini kita sudah mengenal Dia dan percaya kepada Dia, untuk apa lagi mujizat dalam hidup kita? Makanya seperti apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan pada saat diperhadapkan dengan kematian. Kalau Allah kami yang kami sembah sanggup menyelamatkan, Dia pasti menyelamatkan. Tapi kalaupun Dia tidak menyelamatkan kami, bukan berarti Dia nggak percaya Tuhan nggak bisa lakukan. Tapi kalaupun Tuhan nggak lakukan itu, kami tetap tidak akan pernah menyembah dewa Tuhanku. Artinya, milikilah satu iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tahu apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan kalaupun hari ini saudara melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, tujuan mujizat hanya satu, supaya orang mengenal Dia, supaya orang percaya kepada Yesus. Jadi setiap saudara harus membagikan dan mensaksikan itu kepada banyak orang, sehingga melalui perbuatan Tuhan, tangan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara sebagai hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta, mungkin saudara bisa lakukan mujizat, ini itu orang lain sembuh. Pertanyaannya satu, untuk apa? Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan dari antara kita yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, membesarkan nama kita, supaya orang mengagung-agungkan dan memuji-muji kita. Saya hanya mau katakan sama saudara, mujizat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita hanya satu tujuannya, supaya melalui hidup kita, Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Maka doa saya bagi setiap kita semua hari ini, mempelajari tentang mujizat. Apakah kita masih perlu mujizat? Apakah manfaat mujizat dalam kehidupan kita? Saya hanya mau simpulkan firman Tuhan, mujizat hanya satu, tujuannya satu, supaya melalui mujizat orang mengenal siapa Dia. Orang percaya kepada Yesus, karena keselamatan tidak ada dalam jalan yang lain selain dalam jalan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kalau saudara hari ini menerima mujizat, kalau hari ini saudara menerima kuasa Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, saksikan itu kepada banyak orang. Sehingga melalui kesaksian saudara, banyak orang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Doa saya, biarlah yang tidak menggoncangkan iman saudara, tapi justru membuat iman saudara semakin lebih kuat lagi, lebih teguh lagi dalam Tuhan. Karena Tuhan merindukan dan menginginkan setiap kita, bukan lagi menjadi anak-anak rohani, yang mudah terombang-ambingkan dengan banyaknya pengajaran yang ada. Tapi setiap kita menjadi dewasa rohani, yang tahu kenapa Tuhan harus lakukan mujizat, dan kenapa Tuhan lakukan itu dalam hidup kita. Doa saya menyertai kita semua, Tuhan Yesus memberkati.